atau peradangan yang disebabkan oleh sesuatu dari luar tubuh, makanya sering disebut sebagai istilah kontak dermatitis. Dermatitis disebabkan oleh zat alergen dan zat iritan. Zat alergen dapat berupa nikel, melatani, bahan-bahan aditif karet, kromat, cat rambut, dan obat-obat topikal. Sedangkan zat iritan dapat berupa kontak dengan asam dan basa atau tujuan produk-produk dermatitis merupakan peradangan pada kulit baik pada lapisan dermis ataupun epidermis yang disebabkan oleh zat alergen ataupun zat iritan. Zat alergen tersebut masuk ke dalam kulit dan menyebabkan terjadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan penyakit tentang eksim tersebut. Jadi di situ kan dibilang zat alergen tersebut masuk ke dalam kulit menyebabkan terjadinya reaksi hipersensitivitas. Yang dimaksud dengan reaksi hipersensitivitas itu adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan. Berlebihan ini karena terjadi paparan dari benda-benda asing seperti contohnya tadi kan sudah dilihat beberapa bahan-bahan seperti zat-zat seperti deterjen, terus zat-zat kimia lainnya, contohnya seperti cat rambut, banyak hal lainnya. Makanya disebabkan terjadinya reaksi hipersensitivitas tersebut. Respon awal yang terjadi dapat berupa eritema, pembentukan. Pada tahap pertama terjadinya eksim tersebut ada respon awal yang terjadi pada kulit. Contohnya yaitu tahap awalnya eritema. Eritema itu munculnya bercak merah seperti kemerah-merahan dan kemudian menebalnya peredaran darah di bagian epidermis. Sikel, sisik pada kulit dan kualitas. Iritasi akibat membentuk menyebabkan terjadinya edema dan frustras. Maaf ya, sebelumnya ada video yang terskip. Di tahap pertama tadi kan ada respon awal yaitu eritema. Terus keduanya itu ada tahap keduanya fisikal. Fisikal itu seperti lubungan kecil pada kulit yang dibentuk dengan akumulasi cairan dalam epidermis. Dan yang kemudian itu timbulnya sisik pada kulit. Timbulnya sisik pada kulit ini bisa juga disebabkan karena cuaca dingin. Contohnya kalau misalnya kita terlalu berada di cuaca yang dingin, itu bisa menyebabkan kulit kita seperti keriput atau bisa juga sisik. Terus bisa juga disebabkan kulit bersisik ini karena alergi makanan. Contohnya tetangga ada contohnya Maria kan. Jadi dia ini alergi makanan. Alergi makanan itu contoh seperti telur. Jadi kalau misalnya sekali kita mengkonsumsi makanan yang tidak cocok buat tubuh kita yang berallergi, bisa menyebabkan kulit kita itu seperti keropos dan juga kalau misalnya tidak kita tangani bisa menyebabkan kulit kita itu pecah-pecah dan bersisik. Dan selanjutnya yaitu gejala selanjutnya ini yaitu pruritus. Pruritus itu di mana pada saat terjadinya eksim dalam tubuh itu bisa gatal-gatal. Jadi terjadinya reaksi bagi tubuh kita menggaruk. Dan selanjutnya yaitu terjadinya apabila kita terlalu banyak menggaruk, terjadi iritasi di dalam tubuh kita. Iritasinya itu bisa menyebabkan seperti pembengkakan. Jadi kalau misalnya kebanyakan kita menggaruk, bisa lama-lama tuh membengkak bekas garukan kita tadi. Dan selanjutnya yaitu terjadinya kusta. Kusta itu
terbentuk akibat akumulasi serum atau darah eksudat urotelan yang mengering pada permukaan kulit. Jadi reaksinya itu kulit kita juga yang menjadi kering. Kemudian krusta ini berbentuk sangat tipis. Kemudian masuk pada pengobatan eksim ini. Pengobatannya bisa dianjurkan oleh dokter, ada dua, yaitu bisa diberikan dua obat berupa steroid, yaitu nama obatnya steroid kortikosteroid yang disesuaikan dengan jenis eksim. Jadi kan penyakit eksim ini ada banyak jenisnya. Nah, jadi pengobatan yang diberikan itu harus sesuai dengan penyakit eksimnya. Kemudian obat antihistamin atau untuk mengurangi gatalnya. Baik, sebelumnya saya akan menambahkan sedikit penyebab dari eksim tersebut. Penyebab dari eksim tersebut sih lebih didefinisikan lebih tertera dia genetik ya, karena kalau misalnya ada dari orang tua kita yang pernah memiliki penyakit eksim itu bisa juga kena sama anaknya. Kemudian bisa juga penyakit eksim ini disebabkan oleh daya tahan menurun. Contohnya kalau misalnya anak-anak pergi bertamasya atau pergi keluar lingkungan yang membuat lingkungannya itu tidak cocok buat kulitnya, itu bisa menyebabkan eksim. Kemudian bisa juga disebabkan oleh contohnya seperti di lingkungan rumah kita ada pembangunan, contohnya seperti adanya serbuk kayu, semen dan sebagainya. Kemudian bisa juga disebabkan oleh bulu hewan peliharaan. Kalau misalnya kita punya hewan peliharaan, bisa juga disebabkan adanya kan di hewan itu kan ada kayak seperti kutu. Jadi bisa disebabkan oleh kutu tersebut terjadinya eksim pada kulit. Selanjutnya bisa juga disebabkan oleh stres psikologis. Bisa juga terkait dengan eksim ini bisa terkait dengan stres psikologis karena terjadinya kejadian klinis dermatitis atau yang sering kita sebut dengan PIK sering dikaitkan dengan respon psikologisnya. Psikologis itu kan dalam diri sendiri kan. Jadi kalau misalnya sebenarnya seperti baik kan kayak stres kita ada masalah, kita stres kan. Jadi itu lebih mengurung diri di kamar contohnya. Dan efek kita kalau misalnya kita di kamar kan kita kan nggak keluar kamar kan. Jadi ada sengaja, apalagi kalau misalnya tempat tidur kita tidak bersih kan, nggak bersih matanya gimana. Jadi di situ kan ada jamur, ada virus. Nah jadi kalau misalnya kita berlamaan di dalam kamar kan disebabkan stres psikologi. Jadi kalau misalnya kita berlama di kamar kita nggak ada mandi, tidak ada melakukan pergerakan seperti mencuci rambut, itu bisa menyebabkan adanya eksim tersebut. Eksim tersebut juga bukan hanya di tempat-tempat yang terlihat, tapi bisa juga di tempat yang tidak terlihat. Contohnya seperti seperti pada kebersihan pada wanita itu kadang juga kalau misalnya pada saat menstruasi kan kita kadang itu kurang bersih. Kalau misalnya kita lama di sekolah kan kita beraktivitas kan, jadi kadang juga pengap, mungkin rasa pengap, terus jadinya tergeser kan di antara
selangkangan, jadi terjadinya iritasi. Bisa juga disebut dengan penyakit kulit. Jadi cara kita mengatasinya juga bisa dengan tetap rutin mengganti celana dalam, membersihkan setiap area tersebut. Terus juga bisa disebutkan penyakit kulit ini juga bisa terjadi di daerah kaki. Contohnya kalau seperti kita yang sering pergi ke sawah atau melakukan kegiatan di tempat lembab, bisa juga disebabkan iritasi penyakit eksim tersebut. Terus juga selanjutnya penyakit eksim tersebut bisa disebabkan, bisa terkena oleh siapa saja, bisa bayi, bisa pada anak-anak, dewasa, bahkan juga lansia. Terlebihnya pada lansia, kalau misalnya sudah ada sebenarnya penyakit eksim tersebut, apalagi kalau misalnya dia punya penyakit seperti diabetes, nah, itu bisa menyebabkan komplikasi pada penyakit tersebut. Apalagi kalau misalnya dia ada penyakit stroke juga bisa, karena kalau kan stroke itu kan dia tidak bergerak, jadi kira baring itu. Jadi kalau misalnya dia sudah ada penyakit eksim dan tidak terobati, penyakit eksim itu bisa menunjuk seperti kulit kita itu rusak seperti penyakit diabetes, tapi sebenarnya itu bukan penyakit diabetes sebenarnya, tapi mula awalnya itu dari eksim karena ada komplikasi dari penyakit tersebut, makanya jadi parah.